Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang nggak berangkat siapa aja? Yang Alfa? Nggak ada. Semuanya masuk ya? Nihil ya? Nihil nggak masuk. Baik, kita bahas tentang motion. Ada beberapa motion ya, itu gerakan untuk animasi. Yang pertama itu ada motion beat, dan frame to frame. Kita bahas tiga itu. Ya, motion beat itu gerakan objek sesuai dengan jarak frame yang kita pakai. Motion beat. Gunanya apa? Gunanya ketika biasanya itu kayak Superman nih, dia terbang, dia lebih halus, jalannya lurus, kebanyakan lurus, itu motion beat. Gerakannya lurus sejajar. Kalau lurus ya lurus, kalau naik ya naik. Caranya nanti kita bahas satu. Caranya gimana? Dulu kita pernah sampaikan motion beat ketika di Macromedia Flash. Kita belajar menggunakan Macromedia Flash 8. Di sini banyak fitur ya, ada toolbar. Di sini ada selection, kemudian selection tool, kemudian di bawah ada. Ketika kalian ingin tahu toolbar apa aja di situ, kalian tinggal ditaruh di salah satu toolnya, dia akan muncul namanya. Paham ya? Muncul namanya. Kemudian, nah, untuk membuat motion tool itu satu objek, terserah objeknya itu bisa lingkaran, bisa kotak, bisa bintang, bisa apa aja. Mungkin kalian bisa membuat gambar di sini. Bikin mobil, mobil-mobilan, orang-orangan. Yang penting jangan beneran di sini nggak bisa. Ya Novel ya? Ya. Gak mungkin kalau orang beneran. Jadi semakin kalian bisa menguasai animasi, ya, itu insya Allah kalian bisa untuk kerja di sini. Kalian bisa YouTuber. YouTuber itu bisa bikin lewat animasi ini. Kalian bikin nih kontennya. Pernah lihat konten YouTuber yang menggunakan animasi? Nah, contohnya apa? Ya, itu yang tok-tok, kemudian yang lava, kemudian yang hanya stickman. Banyak sekali di situ. Referensinya banyak sekali kalau suruh bikin kalian. Salah. Siapa? Motion beat, objek, pergerakan objek dari satu tempat ke tempat yang lain dengan arah sejajar, itu motion beat. Contohnya, kita bikin lingkaran di sini. Pak, apakah harus lingkaran? Tidak. Ya, kamu bisa bikin mobil-mobilan, bisa bikin pesawat-pesawatan di sini. Caranya gimana? Bisa semua. Kan pesawat tinggal dipotong. Ya, di sini ada bisa dipotong untuk motong-motong. Kita gambarkan sebuah objek. Di sini ada lingkaran. Contoh ini lingkaran, atau anggap aja ini sebuah bola. Ya, bola. Bola ini akan kita gerakkan dari kanan ke kiri, atau dari tangan kanan. Kalau melihat tangan kanan berarti dari kiri ke kanan. Caranya gimana? Novel tahu Pak? Cara memindahkan dengan menggunakan motion beat. Di apa itu frame-nya di frame. Frame-nya? Frame. Insert keyframe. Ya. Oke. Di angka Terserah.
bergerak. Jelas ya? Jadi ketika motion plan itu ya, untuk membuat motion plan itu dari ada beberapa di sini. Di sini ada namanya frame. Ini namanya frame. Frame. Ya. Jadi objek itu bergerak berdasarkan frame. Frame yang kita pakai. Kita menggunakan berapa frame ini? Itu bergerak. Untuk kecepatannya itu bisa diatur, bisa sesuai dengan pengaturannya atau bisa sesuai dengan jaraknya. Frame-nya berapa nih yang kita pakai? Pak, itu frame-nya hanya 65. Bukan. Frame-nya itu lebih dari 65. Coba kita lihat di sini. Kamu bisa geser ya, sampai 565. Semakin banyak frame yang kalian pakai, dia karena lintasannya kecil, dia akan lebih lambat. Itu prosesnya seperti itu. Lebih lambat lagi, kalian bisa lewat di frame ya, dan efeknya kita pakai di situ. Tapi kita belajar motionnya dulu, pergerakannya dulu. Ya, untuk lambat, cepat itu kita gunakan frame yang di atas dulu. Ya, contohnya, ini ada contoh. Hanya biar lebih mudah, Bapak contohkan menggunakan lingkaran. Kita anggap ini sebagai bulan atau bola. Motion plan yang pertama, ada objek di sini. Kemudian kita klik kanan di sini 65 frame. Kemudian insert keyframe. Setelah itu aktifkan selection tool. Kita pindahkan dulu nih. Tapi ingat, ketika memindahkannya itu, kamu harus muncul ada lingkaran di tengah. Ada ya? Nah, ini kita geser, taruh di tempat yang akan kita tuju. Ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan? Contoh, gak ada. Oke. Seandainya nih, Bapak tanya nih, kalau emang nggak ada. Nah, kalau dia tidak ada lingkarannya, apa yang akan terjadi? Yang kita pindah nih, ya. Kita pindah, kita tidak ada lingkarannya. Kita aktifkan di sini, frame-nya kita aktifkan, frame-nya kita aktifkan. Kenapa? Kalau kita nggak aktifkan frame, dia akan ketinggalan. Contoh, kita geser nih, meskipun dia ada lingkarannya, dia akan ketinggalan lingkarannya. Kita hanya membawa warna. Lihat sih, cuci. Amalia, safety, cuci yang bersih. Safety terus ya. Oke. Jadi ketika kita akan memindahkan objek, kita klik yang namanya frame awal, frame awalnya. Untuk mengembalikan kontrol Z. Oke. Untuk mengembalikan menggunakan kontrol Z. Jelas ya? Ingat, ketika kalian salah atau pergerakan memindahkannya kalian terlalu cepat, artinya keburu-buru, kemudian lingkarannya itu ketinggalan, kalian nggak usah panik, tinggal di kontrol Z, CTRL Z, yang kembali. Ini untuk motion. Oke, hasilnya gimana Pak? Oke, kita sudah pindahkan nih. Nggak tahu nih jalan atau enggak, sudah berbagai program tadi. Oke, nah, antara 5 dan 10 kita klik kanan, kemudian klik motion W. Paling gampang. Hanya beberapa langkah ya. Satu kita bikin objek, yang kedua kita keyframe, yang ketiga kita bikin
Speed motion. Coba untuk mencobanya kita menggunakan enter. Dia jalan. Ya. Untuk mengulangnya tinggal dikontrol enter. Dia akan bolak-balik. Akan jalan terus. Ada pertanyaan? Jadi ini sebagai batas ya. Frame yang terakhir itu batas akhir. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Mbak, Mas? Yuk, pertanyaan. Motion twin. Sebelum kita lanjut. Ya. Kalau nggak di grade motion, jadinya gimana? Kalau nggak di grade motion, ya, dia akan pindah langsung, jadi tidak berjalan. Ya, ketika kita enter, dia akan pindah sendiri. Contoh, ya, ketika kita enter, dia akan pindah. Dia akan tetap pindahnya langsung asal, ngeslak, klik. Itu dia jalan, dia tetap jalan, tapi dia ibaratnya kayak hantu, twin gitu kan. Ada sendiri. Ada lagi? Ini pertanyaan ya. Ketika contohnya tadi Mas Novel nanyakan, Pak, kalau nggak di musuh gimana? Ya, dia akan pindah nggak? Dia akan pindah, tapi tidak menggunakan jalan alurnya, tapi langsung ya, ya itu seperti sulapan lah. Bisa lebih betul. Ada lagi motion twin? Sultan, ada pertanyaan Sultan? Ya. Wah, bedanya insert frame sama insertive frame gimana? Insert frame sama di frame. baik, ya. Insert frame sama insertive frame ini hampir tidak ada perbedaannya. Cuman kalau insertive frame ya itu kan ada key-nya. Key apa bahasa Inggrisnya? Kunci. Kita kunci nih sampai sini, klak, selesai. Tapi kalau insert frame tidak ada key-nya, itu masih bisa dilanjutkan ke belakangnya. Gitu. Oke, kunci di sini nih. Tadi di sini ada gerakan kaki nih. Itu untuk keyframe. Jadi untuk frame itu nanti lanjut terus. Selanjutnya ada hampir tidak perbedaan. Ini motion twin. Oke? Lan, ada pertanyaan Lan? Wan? Jelas ya? Baik. Selanjutnya, setelah motion twin, kita belajar motion build. Motion build itu perpindahan objek sama, cuma dia mengikuti jalurnya. Jalur berarti kayak seperti kalau yang itu melihat kereta, nggak mungkin kereta itu jalan di aspal, mungkin nggak? Tidak. Mungkin, tapi aspalnya hancur semua. Betul. Kenapa? Karena berat. Nah, ini harus sama dengan kereta, dia harus menggunakan jalurnya. Ya, bedanya apa? Kalau kereta itu menggunakan rel, kalau ini menggunakan line atau garis. Perpindahannya itu mengikuti jalurnya. Kalau jalurnya bengkok-bengkok, berarti dia juga ikut bengkok-bengkok. Kalau jalurnya melingkar, dia ikut melingkar. Itu motion build. Perpindahan objek mengikuti garis atau alur atau jalurnya. Oke. Contohnya, mungkin kalau hanya teori kalian bingung. Contohnya, kita
tinggalkan ini, kita bikin file lagi. Jadi ini nggak usah ditutup ya. Kita bikin file new. Untuk membuat file lagi, membuat lembar kerja lagi, kalian file new. Sama dengan di Corel, Photoshop, kemudian Office, Word, Excel, PowerPoint sama. Ketika kita akan membuat sebuah lembar kerja, itu menggunakan file new. New itu apa sih? Baru. File new. Berarti file baru, lembar baru. Itu. Semuanya sama. Kalau kita akan membuat lembar kerja yang baru, semuanya sama. Paham? Oke. Selanjutnya kita loncat. File new. Kemudian kita langsung di aplikasi dokumen, kita oke. Lembar kerja kosong. Di sini ada layar 1. Pak, layar 1 bisa kasih nama nggak? Bisa tidak? Bisa. Oke. Untuk mengatur nama, di sini ada layar 1. Kemudian kita untuk membuat motion widget, kita bikin seperti tadi, lingkaran lagi, warna. Untuk mengatur warna kalian bisa lihat di sini. Ada pen banget tuh. Kemudian kalian pilih warnanya di sini. Kita ganti warna dulu. Tadi merah, sekarang dulu. Lihat di sini. Ya, ini biru, kita ganti warna biru. Kalau mau warnanya lebih dari 1, kalian tinggal seperti. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, kita langsung bikin motion klik. Kemudian kita bikin insert frame di width layarnya, kemudian di layar satunya juga kita insert frame. Selesai. Kita tinggal bikin jalurnya. Kita bikin jalurnya Pak. Kita bikin jalur menggunakan line tool. Pak, apa harus line tool? Terus kita harus menggunakan line tool ya? Ya. Line tool. Kita bikin jalur 1, 2, 3. Contoh yang gampang aja. Contoh yang susah. Ya. Oke? Kita lanjut. Setelah ini benar nggak kita maaf ya. Ketika kita bikin jalur, lihat, kalian harus aktifnya itu menggunakan layarnya itu harus aktif. Tanda aktif itu warnanya biru. Ini aktif. Tapi ketika biru itu, ketika kita mengklik line toolnya atau toolbar di sini, dia akan menjadi hitam. Kita tarik bikin. Ingat, ketika kita bikin jalur, itu kita jalurnya itu di width layar. Width layar itu harus aktif. 1, 2, 3. Dia harus ikut ke sini. Ada pertanyaan di sini? Gak ada? Oke. Setelah ya, kalau nggak aktif punya Pak, biasanya Pak. kalau width-nya nggak aktif, berarti otomatis yang aktif layar 1 ya Mas ya. Ya. Kalau kamu menggunakannya layar 1 ketika bikin jalurnya, nah, contoh nih, dia akan ikut, tidak bisa di width layer. Dia akan ikut sama objek yang akan kita gerakan. Contoh, ini kan dia jalur ini kan pakainya width. Makanya ketika
Bapak pindah, dia tidak akan ikut jalur ini. Nah, sekarang kalau coba ya, kita membuat jalurnya itu layar satunya aktifkan. Kita aktifkan. Toh, ikut nggak? Coba kita akan bikin big layer. Kita aktifkan, dia akan ikut. Karena jalurnya itu bikinnya di layar satu. Kita berarti dianggap itu satu objek, masih satu objek. Ya, antara lingkaran dengan garis itu masih satu objek. Makanya harus aktifkan big layer ketika mau membuat sebuah jalur untuk bit lost motion bitnya. Ya. Oke, ingat cara untuk mengembalikannya menggunakan apa tadi? Kontrol CTRL Z. Dia akan hilang. Ingat tadi Mas Novel tanya ketika mau bikin jalur harus menggunakan with layar. Kalau menggunakan layar berarti dia ikut semua. Baik, kita akan pindahkan nih, kita akan jalan nih. Kita klik kanan, insert keyframe, kita pindahkan dia. Ingat, sama ketika kalian memindahkan di motion plane, lingkaran kecil harus ikut. Bedanya kalau di sini, lingkaran kecilnya harus nempel di garis awal, titik awal. Lepas. Loh, kok nggak ikut? Kenapa nggak ikut? Oke. Kenapa nggak ikut? Karena insert frame-nya bukan. Kenapa nggak ikut? Bapak tidak mengaktifkan layar satunya. Artinya gini, yang Bapak klik itu di with layer. Nah, di sini seharusnya kita kembalikan. Seharusnya di sini klik dulu, klik, kemudian kita tarik dia. Nah, with layar satu harus diklik, diaktifkan, baru kita tarik, pindahkan. Tapi kalau masih di sini, karena tadi Bapak klik insert keyframe-nya di with layer, secara otomatis dia masih aktif di sini. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita insert keyframe di frame berapa? Frame 60. Kita insert di frame. Kemudian kita pindahkan. Coba kita pindahkan. Itu enggak. Oke. Setelah itu selesai belum? Belum. Tinggal apa? Kayak motion. Motion plane. Coba. Dia nggak mau jalan. Ke bawah. Oke. Kemudian dia tinggal diklik motion plane di bawah sini. Kita coba dulu nih. Ini kebalik ya. Ingat, kita coba ketika kita sudah pindah. Ingat,
kita create frame, kemudian kita pindahkan ke sini. Sudah di bawah kita tarik apakah benar atau enggak. Kalau kita pindahkan dia pindah ke tempat awal, berarti itu sudah benar. Kita tinggal di klik kanan, create nozzle create, kemudian di enter. Jelas? Ada pertanyaan? Ya. Yo, tanya. Yang saya jelaskan tadi. Dari mana? Dari mana? Ya, saya. Ada? Sultan. Bapak. Itu insert keyframe-nya garis di bawah, Pak. Gimana? Insert keyframe yang itu Yang pertama? Ya. Enggak di bawah. Oke. Enggak harus ke bawah, enggak harus di bawah. Enggak harus di bawah. Iya, enggak harus di bawah. Karena apa? Karena kita istilahnya apa ya? Karena kita kan kalau kan yang di bawah kan sudah ada nih. Nih. Ya, titik awal pembuatan objeknya. Ketika kita akan menjalankan, kita hanya sebagai pembatas aja ini, biar dia mau jalan. Ya. Kalau ini sebagai objek utama, jadi kita harus menggunakan di atas big layer, kemudian kalau yang di bawah menggunakan layarnya. Kalau yang terakhir untuk batas terakhirnya, batas akhir perjalanan dia. Yang pertama, di sini ada pin 1, ada pin 2, ada pin 3. Baik, dari sekian ada pertanyaan? Oke, mapalan. Cara melihat layar yang sudah dipilih gimana? Oke, baik ya. Tadi ada pertanyaan dari teman kamu. Cara untuk membuat apa? Melihat ya layar yang sudah kita bikin atau yang sudah kita jadi nih, udah jadi layarnya nih. Nah, itu tinggal kalian lihat di atas nih. Ada antil 1 dan antil 2. Kalian lihat di sini. 1 yang pertama dan yang kedua di sini. Jadi makanya Bapak suruh kalian bikin file new. Jadi bisa ketika kalian ada yang harus diperbaiki di depan, tinggal dibuka aja perbaiki. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Bagaimana cara membuat sebuah Oh, gitu ya. Gini, jadi untuk membuat sebuah lingkaran jalur itu nggak harus persegi atau lurus atau dia. Jadi nanti kalau kita bikin lurus kemudian ke bawah, ke samping, ke atas itu kan gampang. Nah, Pak, caranya untuk membuat jalur lingkar ya itu gimana Pak? Padahal kan lingkaran itu tidak ada titik awal dan titik akhirnya karena dia lingkaran. Ya kalau kita bikin membuat pakai led lama nggak? Lama nggak? Nah, jadi di sini kalian bisa membuat itu jalur itu tidak harus menggunakan led. Ya, contoh nih tadi banyak untuk membuat jalur lingkaran itu kita menggunakan oval. Kita bikin, kemudian kita hilangkan warnanya. Nih, ya silang, klik, kemudian ini kita klik. Kita pakai warna. Nah, ini kan ketika kita menggunakan selection tool, kita klik di sini, dia akan apa namanya? Setengah lingkaran ya. Nah, nih.
Kita tinggal hilangkan aja. Nanti di atasnya itu kita hilangkan. Kita bikin lingkaran ini dan kita hilangkan di sini. Jadi menggunakannya objeknya itu lingkaran. Kemudian kita hilangkan kalungnya. Kita tinggal potong aja di atas semua. Oke, mau kita potong aja mungkin. Paham ya? Oke, kita tinggal jalan aja gitu. Dikasih jalan. Nah, ini setengah lingkaran. Kenapa kita selalu bikin harus ada titik temunya? Kan harus ada untuk titik awal untuk dia berjalan, kemudian titik akhir dia berhenti. Nah, itu harus ada karena di motion grid seperti itu. Kemudian ya, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Cara memperbesar sama memperkecil objeknya. Oke, cara membesar dan memperkecil sebuah objek. Objek yang dinamakan objek itu ini, lingkaran ini. Caranya gimana? Satu, kalian aktifkan, kemudian ingat layar satu ya. Kita aktifkan different transform tool. Kita aktifkan ini. Kemudian kalian bisa pilih di pojok atas, kanan, kiri, tidak masalah. Tapi jangan di kanan. Kalau kita ambil yang kanan, dia akan melebar, tidak bulat. Dia akan lonjong. Apa bahasanya lonjong? Ya, biar dia sejajar, kalian ambil dari pojok. Kemudian tekan shift. Ya, tekan shift pada keyboard. Memperbesar ditarik ke luar, memperkecil ditarik ke dalam. Dia akan memperkecil. Realin udah jelas? Amal lihat, suci, setting. Jelas ya? Jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjut frame to frame. Ya, frame to frame berarti kalian bisa coba. Menurut kalian frame to frame itu apa? Pergerakannya seperti apa? Pak, frame to frame. Frame satu untuk frame yang lain. Dari frame ke satu ke frame yang lain. Kalian bisa mungkin artinya sudah jelas ya. Frame to frame. Kalau to bahasa Inggrisnya apa? Dari dulu. From. Kalau from apa bahasa Inggris? Dari. Kalau to untuk. Satu untuk satu gitu. Frame to frame, satu untuk frame untuk frame gitu. Ya. Ya bahasanya itu. Ya, sudah. Ya. Jadi frame to frame itu, ingat nanti gitu ya. Ini kita bikin file baru lagi. Jadi menjadi ada 3 file. File new, satu lagi. Ingat yang file new kemudian file dokumen. Meskipun di sini banyak, nanti kita jelaskan.
Tadi udah ditanya Pak untuk melihat frame-nya layar yang lain mana? Sudah Pak jelaskan nih. Dia di atas ada antil bahasanya di sini. Ya. Kemudian setelah antil di bawahnya inline, RS, ada layar satu dan lain-lain. Pak, layar itu hanya satu Pak, lebih bisa. Contoh untuk membuat lebih, ya tadi sama halnya ketika kita bikin motion grid. Kalau kita bikin objeknya satu di tempat layarnya satu, itu akan ikut semua. Jadi kalau pengen bikin biar nanti ketika motion grid itu jalan itu ada objek yang diam, kamu bikin layar lagi. Caranya Pak, kalian gampang sekali di sini. Nih, ini ada insert layar folder, di sini ada insert layar. Sentrok. Ya, tinggal klik, nanti nambah nih dia. Klik, dia akan nambah 1, 2, 3, 4, klik, berarti nambah 1 Pak. Klik. Ingat kalau klik berarti menggunakan klik kiri. Kalau klik kanan berarti menggunakan klik kanan. Ayo ya. Ini jelas ya untuk menambah layar ya. Kalau menghapusnya gimana Pak? Menghapusnya klik kanan kemudian delete untuk menghilangkan layar. Klik kanan delete. Hilang. Oke, kita bahas frame to frame. Ya, frame to frame itu dari satu frame, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerakannya mungkin lebih halus karena dia frame to frame. Halus tidaknya tergantung kalian pindahnya. Semakin pindahnya itu sedikit-sedikit, berarti dia akan halus. Tapi kalau pindahnya kayak tadi, kayak kamu motion screen tanpa di create motion, ya nanti tweet akan loncat. Pernah lihat film aku enggak? Ya. Dia loncat sini, loncat sana, loncat sini. Apalagi kalau ini diatur, pernah lihat? Atau Upin itu? Ya, ketika dia mau jadi Superman atau jadi apa itu? Ya, dia akan sulapan itu motion screen atau kalau kita tidak menggunakan frame motion. Nah, di sini objeknya terserah ya. Iya. Bisa kotak, bisa bukan, tapi yang ini kita bikin aja yang sama. Tinggal ganti warnanya. Ingat ya tadi ganti warna bisa ya? Ya. Pakai apa? Pakai? Pakai bagian tuh. Frame to frame. Dari frame satu ke frame yang lain. 1, 2, dan selanjutnya. Yang pertama, kita tinggal sudah ada objeknya nih. Ingat, ketika kita akan membuat frame, itu kita aktifkan dulu selection ini wajib untuk memindahkan. Pak, kalau di download konten tidak masalah. Kalau di download konten, jadi dari frame 1 ke frame 3, dari frame 3 ke frame 5. Boleh nggak Pak? Boleh. Tadi Bapak udah ngomong, tergantung kalian pindahannya nih. Ya. Bapak sampaikan. Untuk teknik di animasi, desain grafis, dan lain itu satu kuncinya sabar. Yang kedua udah gak sabar, gak ulet, ya wes bubar. Gak bakal jadi. Ini gak bakal. Kenapa? Karena dia jelimet itu apa sih? Butuh kesabaran kan? Biar jalannya itu pelan. Ya, kalian bisa bedakan lah antara film Upin sama Sapu Jarum. Bagus mana? Kenapa kalian bisa bikin bisa mengatakan itu bagus? Dari mananya? Satu, animasinya. Yang kedua, latar belakangnya. Latar belakang pasti backgroundnya ya. Oke. Kemudian apa? Yang ketiga,
Bagus. Gerakannya. Coba, Sopo Jawa sama yang pimpin halus mana gerakannya? Udah sama-sama animasi. Satu, sabar. Ya, jangan langsung biar cepat jadi. Ya, sesuai dengan hasil. Sesuai dengan hasil. Kalau cepat-cepat ya hasilnya cepat-cepat. Loncat selesai. Baik, motion win. Apa? Frame to frame. Nah, frame 1. Ini sudah jadi nih, frame 1. Ingat, kalau kalian mau memindahkan objek tanpa mengeklik layar, kamu harus disinasi. Tapi lebih mudah kalau kita menggunakan klik, sudah kita tinggal klik aja. Frame to frame. Dari frame 1 ke frame 2, klik kanan, insert. Kemudian kita tarik, pindahkan. 1 atau bola matu lah ya. 1. Kemudian klik kanan, insert lagi. Kemudian kita tarik. Ingat ada lingkaran kecil di bawah, di tengah. 2, klik. 3, klik. 4, 5 dan seterusnya ke sana. Kita coba. Kenapa cepat? Karena ada motion. Kenapa? Motion. Karena Pakai grid motion. tidak menggunakan grid motion. Kalau menggunakan grid motion, dia pelan. Iya. Iya enggak? Ya. Sebentar. Itu ya 3 cara 3 teknik di dalam animasi.